Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang desain dan pengolahan lahan. Jadi yang pertama itu desain bedeng lahan. Desain bedeng kebun biasanya ditinggikan. Fungsinya ditinggikan itu menahan tanah, menahan air, menahan musa, serta memungkinkan tanahnya terbentuk. Ketinggian tanah atau bedeng sekitar 30-60 cm, karena memang rata-rata akar tanaman sayuran itu tidak sampai terlalu dalam ya, jadi paling dalam juga hanya 60 cm. Makanya kenapa tinggi bedengnya hanya seperti itu. Kemudian juga untuk pengairannya akan lebih mudah nantinya meresap gitu kan. Nah, jarak antar bedeng itu sebetulnya jika mengikuti pola ergonomis itu jalan setapaknya adalah lebar antara dua sisi luar bahu penggarap, sehingga ketika penggarap lewat, kalaupun tanamannya sudah pada tinggi, itu tidak mengganggu si tanaman. Kemudian lebar bedeng itu biasanya sepanjang lengan penggarap, jadi ada hasta dan depa gitu ya. Jadi ketika dari dua sisi kita untuk bekerja di bedeng itu sangat memudahkan nantinya, karena memang terjangkau oleh tangan kita, itu tahan penggarap ya, sehingga bisa maksimal gitu ya untuk menyiangi gulma ketika melakukan itu. Dan desain bedeng juga bisa mengikuti pola yang ada di alam. Contohnya adalah pola sarang lebah. Sarang lebah madu itu kan dia seginya segi 6 ya, bisa seperti itu, atau juga bisa segitiga itu seperti gambar di kiri bawah gitu ya, sehingga nanti sangat memudahkan kita untuk bekerja dalam pemeliharaan, dalam khususnya menyiangi gulma gitu. Nah, lanjut berikutnya, aturan untuk menggali ini. Jadi ada istilahnya itu double digging ya, menggali dua kali secara dua kali ya. Karena memang tadi 30-60 cm gitu kan. Makanya dia digali dua tahap. Tahap pertama 30 cm, tahap keduanya 30 cm, sehingga menjadi 60 cm gitu kan. Itu dilakukan supaya tanahnya nanti tetap gembur gitu kan, sehingga akar tanaman bisa bergerak dengan leluasa untuk tumbuh. Nah, jadi gambarnya seperti ini gitu ya. Setelah digali dua tahap, maka oksigen dan air itu akan dengan mudah bergerak ya, meresap ke dalam tanah, ke dalam akar tanaman gitu kan, sehingga si pertumbuhan aerasi juga lancar. Nah, jadi di paling bawah itu kan biasanya ketika double digging itu dimulai dari, kalau di sini dari arah kanan, paling kanan itu kan satu kali digali keluarkan, yang berikutnya digali dikeluarkan. Nah, nanti begitu yang digali yang kedua ini disimpan di atasnya, karena tadi yang pertama disimpan yang paling atas, jadi harus tetap yang paling atas kembali ke atas, yang di bawah, yang di lapisan paling bawah itu kembali ke bawah. Itu fungsinya agar mikrobanya tidak mati gitu ya. Jadi mikrobanya tetap hidup dan bisa membantu dalam proses menguraikan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman melalui akar. Jadi seperti itu, bertahap sampai akhirnya seluruh area telah dilakukan penggalian dua tahap. Atau juga ada contoh tanpa perlu menggali, jadi si bedengnya itu kita tidak menggali tapi ditumpuk. Jadi ditumpuk lapisannya
Ini hampir mirip juga dengan kita akan membuat kompos sebetulnya, lapisan-lapisannya gitu ya, karena ada lapisan yang coklat, yang kering, ada yang basah gitu kan, yang hijau gitu, sehingga nanti akan menjadi tanah yang gembur. Dan sebetulnya di luar ini berkembang, kenapa tidak perlu menggali itu buat para lansia sebetulnya, karena memang tidak terlalu capek untuk melakukan tadi penggalian 2 kali gitu ya. Jadi akhirnya cukup dengan menumpuk jadi media tanam, lalu di atasnya ditanami, jadi seperti itu lapisan-lapisannya. Nah, ini ada juga tentang jenis-jenis lapisan tadi untuk yang tidak perlu digali gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga contoh juga tentang tidak perlu menggali. Jadi ini sehingga mudah gitu ya, tidak terlalu capek kita untuk bercocok tanam. Ada juga namanya metode Holzer. Jadi kalau metode Holzer itu ketika bedeng akan dibuat gitu kan, sebelum dibuat itu ada kayu, ada ranting-ranting, dahan-dahan kering, itu semua disimpan, baru nanti ditambahkan tanah, sehingga nanti di dalamnya itu ada proses pembusukan, ada proses penguraian yang nantinya menjadi kompos gitu kan, menjadi nutrisi buat tanaman yang ada di atasnya gitu kan. Jadi, nah kalau di sini dilihat bahwa di antara 2 bedeng yang tadi ke atas gitu kan, yang gundukan itu ditanami tanaman-tanaman yang agak tinggi untuk menahan angin gitu kan, sehingga nanti tanaman-tanaman yang memang musimnya lebih pendek, yang tidak terlalu kuat akan terlalu ke dalam, itu ternaungi, terjaga itu dari hembusan angin gitu. Jadi itu yang metodenya Holzer. Nah, kemudian juga ada seperti ini. Jadi tadi lanjutannya dari metode Holzer. Tadi di depan makanya ada gambar gitu kan, bisa sampai tinggi gundukannya itu karena memang supaya akhirnya orang ketika bercocok tanam juga tidak perlu sampai jongkok gitu kan, sampai membungkuk, tapi bisa sambil berdiri juga gitu kan. Nah itu jadi tidak terlalu juga pegal di pinggang, di capek ya. Itu memang tadi metode-metode yang dikembangkan untuk lansia gitu ya di luar. Nah, kemudian juga ketika kita menemukan tanah lereng gitu kan, maka kita akan diberikan terasering gitu kan, disengket, sehingga akhirnya nanti ada tangkapan air gitu kan, tangkapan nutrisi gitu. Nah, ini contoh juga terasering dari lahan yang miring gitu kan. Nah, jadi ada konsep namanya penumpukan waktu dan ruang gitu kan. Jadinya bertahap gitu, dari satu jenis tanaman tumpang sari gitu kan menjadi komunitas tanaman menjadi gilda gitu kan, menjadi guilds. Jadi ada masuk unsur juga ternak gitu kan, binatang, sehingga beriringan dengan waktu itu variasinya semakin beragam, semakin banyak, dan juga saling melengkapi, saling menguntungkan gitu ya. Kalau di bahasa biologi umumnya adalah simbiosis mutualisme itu kan, saling menguntungkan, sehingga akhirnya semua anggota ekosistem yang ada di sana tumbuh bersamaan, saling melengkapi dan sehat. Nah, jadi ada juga ilustrasi seperti itu ya, bertahap sampai akhirnya menjadi hutan pangan gitu kan. Bisa ini
Nah, ini. Jadi fase pertama itu adalah mengerjakan lahan. Tadi dibikin gundukan-gundukan seperti itu. Kemudian fase keduanya adalah menanam tanaman perintis gitu ya, sama dengan tahapan suksesi. Selalu ada tanaman perintis dulu yang ditanam gitu kan. Jadi di sini ada tanaman kelor gitu kan yang ditanamnya biasanya. Kemudian juga polong-polongan gitu kan. Itu tanaman-tanaman pionir dalam proses suksesi kebun. Fase ketiganya kita mulai menanam tanaman perennial, sayuran dan juga buah-buahan. Jadi sudah mulai ditanam di fase ketiga. Ketika sudah mulai ditanam di fase ketiga buah-buahan dan sayuran, maka tanaman yang tadi perintisnya, tanaman pionirnya mulai dipotong gitu kan, sehingga menjadi musa, menjadi pupuk buat tanaman-tanaman buah-buahan dan sayuran gitu kan. Nah, jadi ada itu tadi juga yang sama dengan stacking time and biodiversity gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada istilahnya efek tepian gitu ya. Efek tepian itu atau di bahasa biologinya adalah ekoton gitu kan. Ekoton itu harmoni atau nada lingkungan alam atau edge effect. Jadi tepian dapat terjadi karena ada pertemuan dua habitat atau ekosistem gitu kan, ada yang berbeda. Di gambarnya sana ada misalnya di sungai dengan tepi sungai dan akhirnya lebih ke tengah lagi ke hutan. Kemudian juga ada perbedaan kontur ataupun jarak antara habitat gitu kan. Atau juga bisa antara jarak waktu tanam gitu. Jadi kita bentuk gitu ya. Jadi ini keterangan tentang efek tepiannya, memanfaatkan ketinggian tanaman yang berbeda gitu kan, bisa ketinggian bedeng yang berbeda juga menjadi tepian, atau masa tumbuh tanaman yang berbeda gitu ya. Jadi seperti itu disiapkan proses tumpang sarinya, komunitas tanamannya gitu kan seperti apa. Nanti sudah itu rotasinya seperti apa, sehingga akhirnya kita akan ada selalu panen gitu kan yang berlimpah dari kebun kita. Nah, jadi prinsip variasi atau diversifikasi pertemanan tanaman atau tumpang sari gitu ya. Jadi variasi diversifikasi pertemanan tanaman atau tumpang sari ini sebagai keberagaman, tidak diartikan sebagai perbedaan karena memiliki interpretasi negatif, konflik, dan persaingan, melainkan keberagaman menuju satu tujuan bersama yang semakin kaya atau banyak variasi, serta mengarah pada kemandirian sistem, tidak tergantung input dari luar sistem. Jadi saling melengkapi ya, saling mengisi gitu ya. Tadi simbiosis mutualisme itu. Jadi pertimbangan pertemanan tanaman itu bisa dilihat dari iklim dan lokasi geografis, itu akan berbeda tiap iklim dan lokasi geografis tertentu tumpang sarinya. Kemudian juga intensitas cahaya matahari gitu kan, mana tanaman yang kuat di sinar matahari langsung menaungi yang tidak terlalu kuat untuk cahaya matahari langsung, bahkan ada yang di bawah yang memang lebih terlindungi dari cahaya matahari gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian juga dari kebutuhan nutrisi, jadi kan ada jenis-jenis tanaman yang menarik nutrisi tertentu kemudian melepaskan nutrisi tertentu gitu kan. Seperti legum, dia akan melepaskan nitrogen gitu kan dan menarik dari nutrisi-nutrisi yang lain gitu. Nah, itu akan nanti sering melengkapi dengan tanaman yang lain gitu, yang membutuhkan nitrogen dan melepaskan unsur yang dibutuhkan oleh legum gitu kan. Kemudian kebutuhan dan ketersediaan air gitu kan. Jadi ada tanaman yang memang butuh air banyak, ada yang butuh airnya sedikit gitu kan, itu sehingga nanti bisa dipadu padankan, ditumpang sarikan. Kemudian juga kondisi tanah,
Jadi ada tanaman yang dia akarnya itu memecah tanah keras, itu kan ada juga tanaman yang akarnya dia itu memadatkan, menggenggam, memegang tanah sehingga tidak terlalu berserakan seperti pasir, seperti itu. Kemudian juga ada juga konsepnya dari tampilan warna. Jika kita bermain di desain kebun, maka melihat berbagai jenis warna tanaman itu sangat menyejukkan mata gitu ya. Itu bisa juga tumpang sarinya seperti itu ya, campuran antara bunga, buah, sayur gitu kan, jadi warna-warna yang berbeda gitu. Dan itu juga yang nantinya menarik serangga-serangga, menguntungkan itu untuk proses penyerbukan gitu ya. Atau juga dari kesamaan genetik, jadi pertimbangannya gitu kan. Nanti ada kalau genetik tertentu yang sama, maka dia ditanamnya di pinggiran bedeng yang mana gitu kan, atau bisa nanti dirotasi setelah menanam apa, bisa seperti itu pertimbangannya. Nah, ini fungsi untuk menarik atau mencegah kehidupan liar tertentu, ini sama hampir mirip dengan warna gitu ya, tapi kalau ini lebih ke beberapa tanaman itu dia ada bau yang menyengat gitu kan, atau memang ada bau yang menarik gitu kan ya, sehingga akan mendatangkan serangga tertentu gitu kan. Terus juga bisa dari indera rasa gitu ya, tumpang sarinya. Jadi ketika kita bicara ada satu menu makanan, maka kan membutuhkan berbagai jenis tanaman. Nah, bisa dari pola itu bahwa si tumpang sarinya, bahwa tumpang sari ini tuh nanti akan menjadi satu sayur, namanya sayur lodeh itu kan, atau sayur asem, atau sayur kacang atau apapun. Nah, itu nanti digabungkan di situ di satu bedeng, bisa seperti itu. Nah, bisa juga dari jenis perakaran batang dan daun, sehingga nanti saling melengkapi tadi ya, bukan malah jadi bersaing gitu kan. Nah, jadi mungkin itu, walaupun memang di permaculture itu sudah ada diagramnya ya, diagram tumpang sari, tanaman tumpang sari. Tapi memang kadang ketika diaplikasikan itu di satu tempat dengan di tempat tertentu itu ternyata ada perbedaan gitu. Karena memang ya tadi gitu kan, ada perbedaan iklim dan lokasi geografis, intensitas cahaya matahari gitu kan, kemudian ketersediaan air dan kondisi tanah gitu. Jadi hal-hal itu memang mau tidak mau harus kita aplikasikan, dan kita terus mengobservasi ya, pengamatan terus sambil melakukan itu ya, pengamatan partisipasi. Karena jika tidak ya tidak akan pernah berkembang si kebunnya. Bahkan pengetahuan kita pun akan hanya menjadi konsep dan teori saja gitu, bukan aplikatif gitu ya. Itu sangat disayangkan. Jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi setelah tadi ada tumpang sari menjadi komunitas tanaman gitu kan, dan komunitas tanaman nanti didatangi oleh hewan, maka akan menjadi gilda, menjadi guilds gitu kan. Itulah nanti yang nanti menjadi bioma di bahasa biologinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hewan ternak itu yang paling alami ya digembalakan gitu kan ya, dibiarkan mereka yang mencari makan sendiri, bukan kita yang menyediakan, jadi disimpan di kandang kemudian kita yang menyediakan gitu kan, tapi digembalakan gitu kan. Dan ternak yang bisa dari awal sebetulnya yang dapat kita lengkapi di kebun itu memang sebetulnya lebah madu dan ikan gitu, karena memang ketika lebah madu dia akan membantu penyerbukan gitu kan, menghasilkan madu gitu. Dan ikan itu karena memang yang idealnya itu setiap kebun harus ada kolam gitu kan, sehingga menjadi tempat nanti juga cadangan air ketika musim kering. Bahkan juga ya ketika ada kolam itu dia bisa membentuk microclimate ya, iklim kecil di lingkungan kebun yang menjadi lebih sejuk, lebih dingin, jadi kelembabannya terjaga, sehingga ya tanaman pun bisa tumbuh gitu kan dengan lebih baik gitu ya, karena memang tidak terlalu panas kondisinya. Karena kalau memang terlalu panas juga mereka akan cepat layu, kekeringan gitu ya, karena memang
sejatinya yang namanya nutrisi dalam tanah itu akan bisa diserap oleh akar, oleh tanaman ketika ada air. Jadi ketika masih bentuknya serbuk-serbuk itu tidak bisa gitu. Makanya kenapa memang unsur air penting dalam pertumbuhan tanaman itu kan. Dan nanti bertahap juga si ternak dimasukkan gitu ya, dari tadi madu dan ikan, lebah madu dan ikan, kemudian ke unggas gitu ya, kaki 2, kemudian juga nanti ke kaki yang 4 kecil ke kambing, atau nanti yang lebih besar lagi ke sapi gitu kan. Nah itu memang disesuaikan juga dengan pertumbuhan si kebun, sehingga semua pakannya itu bukan kita ambil lagi dari luar gitu, bukan input dari luar, tapi memang sudah di dalam, di sistem itu makanannya. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil pakan dari luar itu. Jadi itu konsep sebetulnya tentang mengembangkan hutan pangan gitu ya. Jadi memang semuanya berputar di dalam kebun kita gitu, tanpa ada dari luar. Jadi seperti ini tentang komunitas tanaman dan gilda. Nah ini ada contoh tentang desain gitu kan. Lahan yang tadinya di April 2008 kemudian di Agustus gitu kan, jadi cuman Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan sudah mulai tampak bunga-bungaannya gitu kan. Dan sayuran yang ditanam itu, kalau pohon besar ya memang mau tidak mau dia harus menunggu gitu kan, lebih lama lagi. Nah, jadi ini juga contoh-contoh lain gitu tentang dengan beriringan waktu gitu ya. Jadi bisa yang tadinya kering menjadi hijau dan indah untuk dipandang. Ini ada desain rumah kecil dan kebun gitu kan. Kalau dulu namanya programnya ada warung hidup dan apotek hidup gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, makanya warung hidup, dan apotek hidup itu untuk obat-obatan jika kita ada sakit atau malah mungkin untuk menjaga kesehatan seperti itu gitu ya. Nah ini juga contoh-contoh desain. Jadi itu sudah ada konsep tumpang sarinya, komun namanya gitu ya. Jadi lengkap gitu contoh-contoh desainnya. Nah ini sudah ada buat menggembala kambing gitu kan. Jadi sampai seperti itu. Jadi lebih detailnya ini ada di reconel.wordpress.com, jadi bisa dilihat di sana. Nah ini juga ada herb gitu ya, jadi untuk obat-obatan gitu kan. Herb gardens, kebunnya herbal. Jadi seperti itu tumpang sarinya gitu. Desainnya juga seperti itu. Nah bisa juga seperti ini gitu kan, ada. Nah jadi ketika lahan miring itu memang sengketan dan terasir itu sangat perlu gitu ya, karena memang agar tidak erosi gitu kan, menyimpan air dan unsur hara lebih lama gitu di tanah. Jadi memang pola-polanya, desainnya seperti itu, bertahap beriringan dengan waktu gitu kan, mengikuti kontur tanah. Nah seperti itu juga itu kan, ada solokannya, ada swell untuk menahan air dan nutrisi. Nah, bahkan juga bisa ada batu-batu, karena memang mineral-mineral itu kan dari batuan gitu kan. Ini jadi bertahap mengerjakannya dari bawah ke atas sampai akhirnya terbentuk. Dan yang terakhirnya adalah pagar gitu kan, karena walau bagaimanapun tetap ada hewan-hewan tertentu yang mau tidak mau kita juga tidak boleh masuk ke beberapa bedeng gitu kan. Dan di area yang lain yang memang buat penggembalaan itu tidak masalah.
Dan pagarnya pun bisa divariasikan menjadi pagar hidup atau multifungsi gitu ya. Jadi dia bisa dari tanaman sehingga jadi bisa menahan angin, jadi para-para, jadi naungan, jadi habitat hewan, pengendali erosi, bahkan bisa menjadi tadi tepian gitu kan. Atau juga bisa pagar biasa dari abiotik gitu ya, dari batu, kayu, bambu, rangkawat, atap bekas dan sebagainya. Jadi mungkin itu dari yang desain, dan dari pemeliharaannya itu adalah benih dan pembibitan gitu ya. Jadi benih dan pembibitan itu diperlukan karena memang untuk menguatkan basis pertanian secara mudah dan murah gitu kan. Kualitas tanaman akan meningkat terus karena memang nanti biasanya benih dan pembibitan itu diambil dari tanaman yang paling baik. Jadi dia tidak kita panen sayurannya, buah-buahannya, ataupun ya umbi atau apanya, bijinya atau apapun, karena memang kita ambil untuk menjadi benih berikutnya. Meningkatkan jumlah pangan juga berharga dan dapat dipertukarkan gitu ya. Jadi memang ya inilah proses bagaimana benih dan pembibitan. Nah, ini desain tentang pembenihan. Jadi prinsipnya selalu gunakan jenis benih dan varietas non rekayasa genetik gitu kan. Kemudian menanam pohon uji untuk apakah tanaman itu tumbuh dan berproduksi dengan baik. Terus manfaat pembibitan adalah memberikan perlindungan, memudahkan penanaman, pengairan dan perawatan, membantu bibit tumbuh lebih sehat. Lokasi pembibitan dekat rumah dan sumber air karena memang biasanya lebih banyak memerlukan perawatan. Sinar matahari pagi, terlindungi dari panas terik karena memang masih kecil, itu biasanya dia perakarannya belum kuat sehingga belum mengambil air sendiri, kadang harus jangkauannya masih dekat, jadi kita harus siram gitu ya. Terus memakai tanaman naungan sebelumnya bisa kelor, bisa lamtoro tadi ya, yang seperti di desain sebelumnya, jadi legum gitu kan. Jangan kena angin kencang karena memang belum kuat di perakaran tadi, kena jadi cukup angin sepoi-sepoi jadi bisa. Nah, desain konstruksi pembibitannya bisa seperti ini. Ada 3 lokasi gitu ya, dimana yang pertama itu yang A, itu yang masih kecil dan perlu perlindungan dari matahari dan hujan deras. Kemudian nanti yang B itu lebih besar dan hanya memerlukan cukup sinar matahari. Dan yang C nanti teman yang sedang dalam proses penguat yang memerlukan sinar matahari, dan nanti sesudah itu baru dipindahkan ke bedeng di kebun gitu. Jadi bisa tiang-tiangnya dari kayu, bambu, atap alang-alang, lontar, nawa ijuk dan lain-lain gitu ya. Jadi semua didesain sangat ramah lingkungan gitu kan. Bisa juga nanti tempat-tempatnya biodegradable gitu ya, sangat mudah untuk terurai kembali menjadi nutrisi gitu. Bisa dari kertas koran gitu kan, dari kardus, dari kulit telur, dari atau kulit jeruk gitu kan, atau bambu apapun gitu yang ada di sekitar ini kotak bibitnya. Jadi cukup untuk akar tumbuh, kemudian drainase jadi airnya dengan mengalir dengan baik gitu ya. Nah, ini bisa dari tempurung kelapa juga, dari bambu gitu kan, pelepah pisang ada jadi yang ditanam juga, pembedihannya di pelepah pisang gitu kan. Jadi nah campuran tanahnya gitu, tanah untuk stek dan benih membutuhkan sedikit unsur hara. Jadi kalau misalnya untuk stek dan benih, jadi ada komposisi 25% kompos atau pupuk kandang kering, kemudian 25%-nya tanah, 25% pasir, 25% sekam padi atau kopi yang telah dikomposkan gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa 50% pasir atau sekam padi kopi yang telah dikomposkan, 20%-nya kompos pupuk kandang kering, dan 20% tanah. Atau juga bisa 25% kompos, 50% pasir, 25% sekam padi kopi yang telah dikomposkan. Bisa ditambahkan segam penuh abu kayu bakar juga untuk memperbaiki tanah dan membantu keseimbangan pH tanah. Nah, untuk pohon dan tanaman jangka panjang maka komposisinya seperti ini gitu kan. Campurannya
Nah itu jadi kaitannya itu sebetulnya dengan fisik tanah ya, fisika tanah gitu. Jadi ada berbagai jenis tanah itu yang dari mulai yang paling atasnya adalah tanah liat, baru nanti ada yang semakin butirannya besar dan keras gitu kan, berat, jadi semakin ke bawah itu semakin seperti itu. Jadi dari fisik tanah, nah seperti itu. Makanya nanti ada uji air gitu kan, ketika air langsung meresap itu biasanya dia pasir gitu ya. Nah kalau tanahnya tanah liat itu maka airnya tidak tembus ke bawah. Tapi kalau tanah yang agak berpasir itu dia gembur gitu, maka dia meresap perlahan ke dalam tanah. Dan ada tesnya, namanya tes pakai bisa pakai botol gitu kan, bisa juga pakai apa itu namanya jar itu. Jadi dimasukkan, kemudian nanti diisi air lalu dikocok. Nah nanti dibiarkan semalam, nanti kita lihat lapisan apa yang paling banyak gitu. Nah itu jadi tes fisik tanahnya seperti itu. Dan juga nanti ada pH tanah, itu kimia tanah itu ya pelajarannya. Jadi nah itu kemudian pengujian benih. Nah pengujian benih itu bisa dilakukan dengan dimasukkan ke dalam air. Ketika yang tenggelam maka itu berisi biasanya benihnya dan bisa ditanam. Tapi jika dia mengambang maka itu benih yang kosong, misalnya yang kering, yang jelek, itu dibuang saja untuk kompos gitu ya. Jadi memang benih itu perlu pemuliaan gitu sehingga bisa nanti tumbuh dengan baik di kebun. Nah, jadi pilih benih yang sehat gitu kan, bukan yang mengambang. Dan uji kelangsungan hidup gitu ya nanti, sehingga nanti yang bagusnya dibuat benih lagi, terus berputar seperti itu. Nah mungkin sampai di sini dulu untuk yang bagian awal desain dan pengelolaan kebun, dilanjutkan lagi berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.